Masih di SDB Art AI, gua bakal ceritain sebuah kisah yang udah lama jadi pembicaraan di sebuah desa kecil di lereng perbukitan Jawa Barat. Desa ini namanya Desa Sirap, letaknya jauh dari pusat kota, dikelilingi hutan bambu dan kebun singkong yang luas banget. Jalanan ke sana cuma jalan tanah berbatu. Kalau musim hujan, becek parah sampai motor pun susah lewat. Penduduknya rata-rata petani dan peternak, hidup sederhana, saling kenal satu sama lain. Warga di sini masih kuat banget sama adat dan kepercayaan turun-temurun, mulai dari aturan nggak boleh keluar rumah tengah malam sampai larangan menebang pohon tertentu. Udara di Desa Sirap dingin menusuk, apalagi kalau malam. Kabut tipis suka turun, nyelimutin rumah-rumah kayu beratap rumbia. Kehidupan di sini berjalan lambat, nggak ada hiruk-pikuk kayak di kota. Pagi hari, suara ayam jantan, derit pintu rumah tua, dan bunyi lesung nenek-nenek menumbuk padi jadi musik sehari-hari. Malamnya, suasana desa cenderung gelap karena penerangan cuma dari lampu minyak dan beberapa tiang listrik yang jarang-jarang. Tapi, meskipun terkesan tenang, ada satu hal yang bikin Desa Sirap terkenal di daerah sekitarnya. Katanya, di desa ini pernah terjadi kejadian aneh yang bikin semua warga geger. Cerita itu udah diwarisin turun-temurun, selalu dibisik-bisikin di pos ronda, di warung kopi, bahkan jadi bahan omongan tiap ada orang kaya mendadak. Dulu, sebelum cerita itu pecah, kehidupan di Desa Sirap normal-normal aja. Sampai suatu hari, ada salah satu warga yang kehidupannya berubah drastis. Dari yang awalnya petani biasa, tiba-tiba rumahnya direnovasi jadi megah, sawahnya bertambah, dan dia selalu bawa uang tebal. Awalnya orang cuma mikir, oh mungkin dia dapat warisan, atau lagi hoki dagangnya. Tapi makin lama, perubahan itu terlalu cepat buat ukuran orang desa. Yang bikin tambah aneh, orang ini jarang banget kelihatan keluar rumah di siang hari. Malamnya, entah kenapa beberapa warga suka lihat sosok aneh mirip babi berkeliaran di kebun atau dekat rumah orang. Awalnya pada mikir cuma babi hutan biasa, tapi cara jalannya, matanya, sama gerak-geriknya terlalu aneh. Dan dari sinilah semua kisah misteri itu dimulai. Di Desa Sirap, semua orang tahu siapa Ratri. Cewek desa yang dari dulu terkenal cantiknya udah kayak bunga desa. Kulitnya kuning langsat, rambut hitam panjang tergerai, tatapannya teduh tapi nyimpen sesuatu yang bikin orang gak gampang nebak isi kepalanya. Dia menikah sama Wiran, lelaki desa biasa yang kerjaannya cuma jadi buruh tani. Awal pernikahan mereka biasa-biasa aja. Rumahnya kecil, dapurnya masih pakai tungku, halaman cuma ditumbuhi singkong dan pisang. Wiran tipikal suami desa yang pendiam, gak neko-neko, dan pekerja keras. Tapi semua berubah dalam waktu singkat. Gak sampai setahun setelah menikah, keluarga Wiran mendadak hidup serba enak. Rumah mereka direnovasi jadi rumah tembok, perabotannya baru, dan Wiran selalu terlihat punya uang tebal di saku. Warga mulai berbisik-bisik. Ada yang bilang Wiran ikut proyek di kota. Ada juga yang bilang dia nemu emas di kebun. Tapi nggak ada yang bisa pastiin. Yang bikin gosip makin panas, setiap malam lampu di rumah Wiran selalu dimatikan total. Gelap gurita. Tapi beberapa orang yang iseng lewat mengaku melihat cahaya lilin dari celah jendela. Nggak cuma itu, ada cerita aneh yang bikin bulu kuduk merinding. Beberapa warga yang begadang atau pulang larut malam sering lihat sosok babi besar dengan tubuh licin dan mata merah menyala berkeliaran di kebun atau dekat kandang layam. Orang-orang awalnya mengira itu babi hutan. Tapi anehnya, babi itu cuma muncul di malam-malam tertentu. Dan setiap kali babi itu terlihat, besoknya selalu ada kabar kalau ada warga kehilangan uang atau barang berharga. Entah itu di pasar, di rumah, atau bahkan di lumbung padi. Suatu malam, seorang warga yang lagi jaga kebun singkong melihat sesuatu yang gak bakal dia lupain seumur hidup. Dari kejauhan, dia melihat seekor babi besar berlari pelan. Gerakannya gak lincah seperti babi hutan. Lebih aneh lagi, tubuhnya gak berbulu tebal,
tapi licin kayak kulit manusia yang dibaluri minyak. Matanya memantulkan cahaya lilin, seolah menatap balik. Besoknya, gosip langsung meledak. Ada yang nyeletuk di warung kopi. Jangan-jangan itu babi ngepet. Tapi siapa yang lakuin? Semua orang nebak-nebak. Dan di antara semua spekulasi itu, ada satu nama yang diam-diam mulai diomongin pelan. Bahwa si babi itu bukanlah babi hutan, melainkan Ratri sendiri. Cerita dari mulut ke mulut bilang, setiap malam Ratri akan berubah jadi babi ngepet untuk mencari uang. Sementara suaminya Wiran bertugas duduk di dalam rumah menjaga lilin sambil merapal sesuatu. Kalau lilin itu padam sebelum waktunya, Ratri nggak akan bisa kembali ke wujud manusia. Warga belum berani nudih terang-terangan, tapi mulai ada yang iseng ngawasin rumah mereka dari kejauhan. Dan di suatu malam, kejadian aneh mulai memperkuat kecurigaan itu. Jam udah nunjukin pukul 11 malam. Di luar rumah, angin desa berhembus pelan, bawa hawa dingin yang bikin bulu kuduk meremang. Dari kejauhan, suara jangkrik bersahut-sahutan nyampur sama gonggongan anjing yang kayaknya lagi lihat sesuatu di kejauhan. Rumah pasangan itu sepi, cuma nyala lilin di ruang tengah yang jadi satu-satunya sumber cahaya. Si suami duduk di depan lilin itu, matanya fokus banget, gak berani kedip terlalu lama. Keringat dingin udah mulai netes di pelipisnya, tapi udara luar dingin. Dia tahu, tugas jaga lilin ini gak main-main. Lilin itu nyawa istrinya. Kalau apinya mati, nyawa istrinya bisa ikut melayang. Sementara itu, di luar sana, si istri yang tadi malam pamit dengan tatapan aneh udah gak lagi berwujud manusia. Sekarang dia menjelma jadi seekor babi besar berwarna hitam legam. Matanya merah menyala kayak bara api. Kakinya lincah nyusup di antara kebun dan pematang sawah, mendekati rumah-rumah warga yang udah pada tidur pulas. Gerakannya cepat dan licin, gak ada yang sadar kalau di balik tubuh babi itu sebenarnya seorang perempuan desa yang cantiknya dulu sering bikin iri tetangga. Setiap rumah yang dia hampiri, entah kenapa besoknya pasti ada aja barang berharga yang hilang, atau isi dompet yang tiba-tiba lenyap begitu aja. Tapi semua itu masih rahasia. Belum ada satupun warga yang curiga, karena yang mereka tahu, keluarga ini mendadak tajir karena jualan hasil kebun dan ternak. Di dalam rumah, si suami mulai gelisah. Nyala lilin itu makin pendek, sumbu udah mulai deket ke dasar. Matanya nggak lepas dari api kecil itu, sambil sesekali ngelirik ke pintu, nungguin istrinya pulang. Setiap kali suara anjing makin kencang di kejauhan, dia cuma bisa berdoa supaya nggak ada warga yang curiga malam ini. Yang dia nggak tahu, dari ujung desa, beberapa orang mulai membicarakan suara aneh dan bayangan hitam yang mondar-mandir tiap malam. Ada yang udah mulai curiga, kala itu bukan hewan biasa. Dan kalau curiga itu makin besar, nyawa mereka berdua bisa jadi taruhan. Udah seminggu ini, kabar aneh nyebar pelan-pelan. Ada yang bilang uang di celengan hilang separuh. Ada yang ngaku dagangan di warungnya kayaknya diambil orang tapi nggak ada tanda-tanda pintu dibobol. Bahkan ada juga cerita lihat bayangan hitam sebesar kambing tapi larinya cepet banget kayak nggak nyentuh tanah. Semua cerita itu bikin Pak RT mulai mikir. Dan malam ini dia yang paling semangat nyusun rencana. Kalau ini maling biasa pasti ada jejaknya, pikir Pak RT dalam hati. Tapi kalau ini kerjaan makhluk, ya kita harus nangkepnya bareng-bareng. Malam-malam berikutnya, warga mulai gantian ronda sambil bawa pentungan dan senter. Tapi anehnya, setiap mereka nyoba nyergap, bayangan itu selalu berhasil kabur, nyusup lewat semak atau nyemplung ke sungai. Kayak udah tahu jalannya sebelum warga nyampe. Sementara itu, di rumah pasangan itu, lilin udah jadi ritual wajib. Setiap malam, si suami duduk di ruang tengah mengawasi api kecil itu sambil pasang telinga. Dia nggak pernah tahu kalau sekarang ada beberapa mata di desa yang udah mulai ngamatin rumahnya. Ada anak kecil yang tanpa sengaja lihat, malam-malam istri si bapak nggak ada di rumah. Dan yang bikin merinding, anak itu juga cerita pernah lihat seekor babi hitam gede banget lari ke arah kebun belakang rumah mereka. Cerita anak itu langsung nyebar kayak api kena bensin. Dan malam ini, beberapa warga udah nyiapin rencana buat bener-bener nangkep si babi itu hidup-hidup.
Yang mereka nggak tahu, kalau babi itu berhasil ditangkap, rahasia gelap yang disimpan pasangan ini bakal kebongkar. Dan harga yang harus dibayar bisa lebih mahal dari sekedar nyawa. Malam itu langit gelap pekat. Bulan ketutup awan bikin jalan desa cuma diterangi cahaya senter dari beberapa bapak-bapak yang udah siap di titik-titik strategis. Suara jangkrik kedengeran nyaring, tapi di sela-selanya ada bisik-bisik tegang dari warga yang lagi sembunyi di balik pohon atau pagar rumah orang. Di rumahnya, si Wiran duduk sendirian di ruang tengah. Lilin menyala, tapi apinya kecil banget, kayak mau mati. Tetesan lilinnya udah hampir habis, jatuh ke piring kecil di bawahnya. Dia mulai keringetan, tangannya gemetar, dan matanya nggak lepas dari nyala api itu. Setiap detik yang lewat terasa kayak TikTok bom waktu. Di luar sana, di kebun belakang desa, seekor babi hitam gede dengan mata merah lari kencang banget. Nafasnya berat, kakinya nyipratin lumpur basah. Dari kejauhan suara teriakan warga makin dekat. "Cepat, kepung dari arah sawah!" Pentungan, bambu, dan batu udah siap di tangan mereka. Babi itu belok ke jalan sempit di samping rumah tua. Tapi di ujung jalan udah ada 2 orang yang siap menghadang. Dia langsung banting arah, nerobos pagar bambu, nyaris nabrak gubuk kosong. Suara kayu patah nyaring, bikin warga makin beringas ngejar. Sementara itu, di dalam rumah, lilin goyang kena hembusan angin dari celah jendela. Apinya meliup, nyaris padam. Si Wiran panik, langsung nutupin lilin pakai kedua telapak tangan, tapi getaran tangannya bikin tetesan lilin panas jatuh ke kulit. Dia nggak peduli, karena dia tahu kalau api lilin itu mati, berarti Ratri istrinya nggak akan bisa balik. Dan yang tersisa cuma tubuh telanjang tak bernyawa di tengah sawah. Di luar, babi itu udah kepepet. Warga dari 3 arah udah nutup jalannya. Mata babi itu liar, gelisah, dan nafasnya makin berat. Tiba-tiba satu warga nekat ngelempar jaring ke arahnya. Babi itu ngelawan, loncat, dan berusaha kabur ke sungai. Tapi saat kakinya nyentuh air, lilin di rumah si suami mulai goyah lagi. Apinya menciut, tinggal setipis benang. Dan di detik itu juga, semuanya berubah. Di rumah, lilin itu akhirnya kalah sama waktu. Api kecilnya menciut, cuma jadi titik merah sebelum mati. Ruangan langsung gelap, cuma suara nafas berat si suami yang kedengeran. Dia langsung berdiri, mau nyalain lagi, tapi telat. Di kebun pinggir sungai, warga yang lagi ngepung babi ngepet itu sempat kaget. Begitu lilin padam, babi itu kayak kehilangan tenaga. Larinya goyah, badannya oleng, terus ambruk di lumpur. Mereka nggak nyanyain kesempatan. Pentungan, bambu, dan jaring langsung nyerbu ke tubuh babi itu. Tapi detik berikutnya, yang terjadi bikin semua orang diam kaku. Dari tubuh babi yang udah nggak bergerak itu, bulu-bulunya pelan-pelan luruh. Kulitnya memutih, bentuknya berubah. Dan dalam hitungan detik, di depan mereka sekarang tergeletak tubuh perempuan muda, telanjang, penuh lumpur, tapi wajahnya cantik banget. Warga langsung ternganga. Beberapa mundur sambil nutup mulut. Ada yang lempar pandangan ke temannya dengan mata lebar. "Ya Allah, ini kan Ratri, istri si Wiran," bisik salah satu warga. Tubuh perempuan itu gemetar pelan, nafasnya lemah, matanya setengah terbuka. Dari bibirnya keluar suara lirih kayak mau minta tolong. Tapi warga udah keburu ketakutan bercampur jijik. Mereka sadar sekarang, semua gosip selama ini benar. Ada orang yang rela menjual dirinya ke ilmu babi ngepet demi kekayaan. Di rumah, si Wiran gak bisa diem. Dia tahu apa yang terjadi kalau lilin mati. Dia langsung lari keluar rumah, gak pakai sendal, nembus jalanan tanah ke arah suara keributan. Tapi begitu dia sampai di lokasi, yang dia lihat adalah pemandangan terakhir yang gak akan pernah dia lupain. Istrinya udah ditarik warga ke pinggir jalan, tubuhnya udah gak bergerak, kulitnya pucat, dan matanya kosong ngeliat ke langit malam. Suara teriakan warga bercampur sama lolongan angin dari kejauhan. Angin malam itu bawa aroma lumpur dan kematian. Begitu Wiran sampai di lokasi, napasnya udah ngos-ngosan. Dia teriak manggil nama Ratri, tapi yang nyambut cuma tatapan penuh benci dari puluhan pasang mata warga. Di tengah kerumunan, tubuh Ratri tergeletak, masih telanjang. Lumpur nempel di seluruh kulitnya. Seorang bapak tua nunjuk ke Wiran sambil teriak, "Ini pasti mereka berdua yang kerjasama nyari kaya dari setan." Ucapan itu kayak nyiram bensin ke api. Emosi warga langsung meledak.
Beberapa orang langsung nyosor Wiran, narik bajunya, nyeret dia ke tanah. Tinju, tendangan, dan pentungan bambu mendarat bertubi-tubi di tubuhnya. Ratri yang udah lemah cuma bisa ngeluarin rintihan kecil, tapi nggak ada yang peduli. Warga yang selama ini kehilangan uang dan barang secara misterius ngerasa semua sakit hati mereka bisa terbalas malam itu. Mereka mukulin Ratri tanpa ampun, bahkan ada yang nyabetin bambu sampai kulitnya robek. Jeritan mereka berdua bercampur jadi satu, nyaring tapi makin lama terdengar serak. Sampai akhirnya, seorang pemuda nyaruk tali tambang dari motor, lalu melempar leher dan pergelangan tangan mereka. Tubuh Wiran dan Ratri diseret di tanah penuh batu kerikil menuju batang pohon asem besar di pinggir desa. Di bawah cahaya obor, bayangan warga memanjang di tanah. Api kecil dari obor itu berkedip-kedip, seolah ikut menikmati pemandangan kejam yang bakal terjadi. Tanpa banyak bicara, beberapa warga mulai nyiramin tubuh Wiran dan Ratri dengan minyak tanah. Bau menyengat langsung menusuk hidung. Wiran sempat teriak minta ampun. Suaranya parau dan nyampur sama isak tangis. Tapi nggak ada yang mau dengerin. Seorang lelaki bertubuh kekar maju, nyalain obor lebih besar, lalu melemparnya ke tubuh mereka. Wuss! Api langsung nyambar, membungkus tubuh mereka berdua dalam cahaya oranye menyala. Teriakan kesakitan mereka pecah, nyaring banget sampai bikin bulu kudut berdiri. Suara daging terbakar, campur bau gosong memenuhi udara. Warga berdiri melingkar. Sebagian nutup hidung, sebagian lagi sengaja nggak mau berpaling, pengen puas lihat hukuman itu selesai. Dalam beberapa menit, teriakan mereka berubah jadi erangan pelan, lalu senyap. Yang tersisa cuma batang pohon gosong dan dua sosok yang udah nggak bisa dikenali lagi. Malam itu, desa jadi saksi bagaimana amarah manusia bisa lebih ganas dari setan. Sejak malam pembakaran itu, warga desa sempat ngerasa lega. Nggak ada lagi uang yang hilang, nggak ada lagi bisik-bisik tentang babi ngepet. Tapi ketenangan itu cuma bertahan sebentar. Beberapa minggu kemudian, satu persatu warga mulai ngalamin kejadian aneh. Ada yang ngeliat bayangan babi gede matanya merah nyala, mondar-mandir di kebun tengah malam. Ada juga yang ngedengar suara langkah kaki diseret-seret di depan rumah, diiringi bau daging gosong yang nyengat banget. Yang paling parah, beberapa warga nemuin pintu rumah mereka kebuka sendiri, dan di ambang pintu itu berdiri sosok cewek telanjang kulitnya hitam legam, matanya merah darah, senyumnya nyeringai sampai pipi. Mereka yakin itu Ratri. Arwahnya nggak tenang, dia nggak nerima mati dibakar begitu aja. Sejak itu malam di desa nggak pernah sama lagi. Lampu-lampu rumah selalu dimatiin lebih awal, jalanan sepi, dan semua orang takut keluar. Karena konon, kalau lo ketemu Ratri di malam hari, dia bakal ngikutin lo pulang, dan besok paginya lo udah nggak akan pernah bangun lagi. Cerita ini jadi pengingat bro, kalau kita nyari jalan pintas buat kaya, ujungnya nggak pernah manis. Babi ngepet, pesugihan, atau apapun yang melibatkan setan, semuanya minta bayarannya sendiri. Dan bayaran itu gak cuma harta lo, tapi juga nyawa lo. Bahkan sampai mati pun lo gak bakal tenang. Jangan pernah tergoda sama jalan yang gampang tapi gelap. Karena sekali lo melangkah ke sana, gak ada kata balik lagi. Dan ingat, setan gak pernah rugi kalau transaksi sama manusia. Yang rugi selalu kita. Terima kasih sudah simak cerita ini. SDB Art AI undur diri dan salam misteri.